Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh seorang dokter, guru besar emeritus ilmu kedokteran bedah plastik Universitas Airlangga, Profesor Johansah Marzuki terkait independensi kolegium serta pengawasan etika dan juga disiplin profesi dalam Undang-Undang Kesehatan. MK menilai untuk menjadikan kolegium sebagai lembaga yang benar-benar independen tanpa ada intervensi dari lembaga lain, dan hal ini merupakan suatu keniscayaan untuk menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Beberapa stakeholders kesehatan juga ramai menyuarakan putusan MK terhadap gugatan Undang-Undang Kesehatan ini. Lantas apa yang sebenarnya diperjuangkan? Kita akan membahasnya dalam Indonesia Forward bersama saya Diana Dwika. Dan telah hadir narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Johansah Marzuki selaku dokter sekaligus guru besar emeritus ilmu bedah plastik Universitas Airlangga. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Bedah Plastik selama 12 tahun. Prof, terima kasih banyak sudah hadir di CNN Indonesia. Sama-sama, terima kasih juga. Baik, ini menjadi hal yang saat ini tengah ramai diperbincangkan bahwa Anda melakukan sebuah pergerakan untuk gugatan terhadap Undang-Undang Kesehatan. Bisa dijelaskan apa sebenarnya yang Anda gugat dan urgensinya serta latar belakangnya apa, Prof? Ini begini, Pak. Sebenarnya banyak yang orang tidak memahami, ya. Dan saya sudah mempelajarinya lebih dari 30 tahun tentang filsafat ilmu dan budaya ilmiah. Jadi sebenarnya dalam kegiatan kedokteran itu ada dua sisi yang berbeda. Sisi yang kiri, sebut saja yang kiri ya, ini tentang ilmu. Ilmu kedokteran itu ilmu pasti yang harus mengikuti kaidah ilmiahnya hanya 4. Yaitu 1, harus rasional dan objektif. Kedua, harus benar. Itu evidence based. Ya, evidence based medicine dalam hal ini kedokteran. Dan yang ketiga itu harus independen dan otonom. Nah, independen ini akan saya jelaskan secara khusus nanti. Yang keempat, ini tidak ada konflik of interest. Oke. Ya. Nah, kembali kepada independensi ini. Independensi dalam keilmuan itu artinya tidak nurut perintah kekuasaan. No authority in science. Ya. Nah, itu adalah interpretasi dari independensi. Jadi bukan karena saya bisa beli mobil sendiri, saya bisa makan sendiri, itu independen, bukan di situ. Ini intellectual judgment dari keilmuan, ya. Nah, independensi ini ya, itu kaidah ilmiah yang 4 ini itu dianut oleh seluruh dunia. Seluruh dokter di seluruh dunia. Jadi tidak punya batas negara, tidak punya batas hukum. Ya. Itu yang kiri ya. Sekarang kita bilang yang kanan dulu ya. Yeah. Yang kanan ini memakai ilmu untuk praktek. Oke. Disebut sebagai profesi kedokteran. Ini kaidah yang diturut itu beda dengan di sini. Yang di sini itu yang khas kedokteran itu adalah sumpah dan etika dokter. Yang tidak khas itu masih ada lagi yang harus diturut, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, kearifan lokal. Itu bisa berperan dalam profesi ini. Tetapi apa yang ada di sini itu tidak berlaku di sini. Jadi ini berbeda. Okay. Ya. Dan keempat kaidah ini yang namanya ilmu itu harus empat-empatnya terbukti. Kalau satu saja itu rusak ilmunya itu, tidak valid lagi ilmunya itu. Nah, ternyata Undang-Undang 17 nomor 23 itu mengambil kolegium ya, menjadi alat kelengkapan konsil. Yeah. Ya. Dan itu konsil bunyinya sendiri, ya, Prof ya? Ya? Bunyinya seperti itu seperti ya, Prof itu. ya? Dan konsil sendiri di bawah Menteri Kesehatan. Yeah. Jadi berarti kolegium yang mengampu ilmu ini itu tidak independen. Itu merusak ilmunya ini tadi. Satu saja salah itu sudah tidak valid semuanya keilmuan itu. Nah, itulah saya kemudian cari tahu kepada IDI ya, sebagai lembaga yang perkumpulan IDI yang terbesar, mau melakukan uji materi apa tidak? Belum, karena uji formilnya
kalahkan dari ID. Belum katanya. Jadi masih cooling down. Akhirnya saya mendengar bahwa memang ID tidak mau menguji materi. Oke. Oh kalau begitu saya yang maju. Nah ini mengapa saya tergerak untuk maju itu karena memang tidak ada yang lain yang mau mengajukan itu. Padahal ini suatu kesalahan besar menurut saya bahwa ilmu itu dikuasai oleh penguasa. Itu suatu kesalahan besar di dalam keilmuan, dalam kaidah keilmuan. Oke, Prof, sedikit saya mau memperjelas. Tadi Prof menjelaskan ada kolegium dan juga ada konsul. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Kolegium dan juga konsul. Dan bagaimana ini bisa ada di bawah pemerintah, Prof? Ya, jadi kolegium itu yang benar ya. Itu yang sekarang sudah diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi, itu benar itu. Yaitu pada pasal 1 nomor 26 itu mengatakan yang sekarang ya, yang MK ya. Itu kolegium itu adalah kumpulan para ahli ya, yang mengampu satu cabang ilmu dan bergerak yang bekerja secara independen. Jadi ada faktor ilmu, pengampu ilmu, ada faktor satu cabang ilmu, ya, misalnya kolegium bedah plastik, kolegium ortopedi, kolegium kandungan, itu satu cabang itu. Kemudian bekerja secara independen. Baru yang nomor 1 sudah disebut independen dan susunannya seperti itu. Dan independen ini itu masih dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan lain di keputusan MK. Misalnya dalam pertimbangan itu juga disebutkan bahwa kolegium itu benar-benar independen yang tidak terbantahkan. Istilahnya apa itu ya, bahasa Indonesianya itu. Nah itu, ya itu. Dan kemudian kolegium itu bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai badan independen itu bertanggung jawab kepada presiden melalui konsil. Melalui konsil. Nah, konsil ini memang organ dari negara, ya, untuk mengkoordinir pekerjaan keilmuan dari kedokteran. Ya, isinya bukan hanya kolegium, di situ ada juga pemerintah juga ada di situ ya. Dikti, ada departemen kesehatan, kemudian ada perwakilan masyarakat dan lain-lain itu. Ini nanti karena harus pertanggungjawaban ke presiden harus melewati konsil. Menurut saya, ya, kolegium itu nanti yang mengesahkan konsil mestinya. Itu belum tahu, saya belum tahu. Karena memang belum dibuat konsilnya itu, harus diubah juga. Karena dulu konsil itu di bawah Menteri Kesehatan. Sekarang tidak ada lagi, embel-embel Menteri Kesehatan tidak ada lagi. Baik. Nah, jadi itulah tentang konsil dan kolegium. Prof, kita juga ingin mengetahui sebenarnya apa dampaknya ketika kolegium itu tidak independen. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama Indonesia Forward. Undang-undang kesehatan yang baru memunculkan beragam pandangan termasuk dari kalangan profesi medis. Lalu apa sebenarnya yang dipersoalkan dan juga bagaimana idealnya pengawalan mutu keilmuan kedokteran di Indonesia? Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Prof Jo, tadi sempat menyampaikan bahwa gugatan di MK ini Anda berangkat sendiri. Ini maksudnya benar-benar seorang diri. Luar biasa sekali. Berapa lama prosesnya? Bagaimana ceritanya, Prof? Iya. Jadi memang pemahaman tentang independensi kolegium itu belum merata, Mbak, belum merata. Dan yang mempunyai tekad untuk itu memang saya. Saya juga mengumpulkan beberapa guru besar, ya, dan para senior, kira-kira sekitar 9-10 orang, ya, dalam satu grup kecil, ya, untuk memberikan pandangan dan support kepada pemikiran saya itu. Mereka rupanya mensupport saya dengan sesungguh-sungguh, ya. Tetapi pada waktu ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu tampaknya yang antusias cuma saya, Mbak. Jadi akhirnya saya saja. Saya mengajukan itu, apakah saya tanya kepada pengacara, apakah saya punya legal standing? Oh bisa, setiap pada negara bisa. Ya kalau begitu saya melakukannya. Begitu.
Jadi untunglah saya dibantu dengan seorang pengacara, ya. Mungkin saya sebut saja di sini pengacara advokat Muhammad Joni, SH, MH, yang dia bisa memberikan secara pro bono, ya. Tapi biaya operasional semuanya saya yang menanggungnya, saya sendiri. Dan memang yang menguasai filsafat ilmu dan budaya ilmiah itu memang saya, Mbak. Karena memang saya katakan tadi sudah 30 tahun saya menggeluti filsafat ilmu dan budaya ilmiah, dan saya mengajar filsafat ilmu dan budaya ilmiah di S1, S2, S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Sampai saat ini tanggal 27 nanti saya memberi kuliah lagi. Luar biasa ya. Kita semuanya pasti mengetahui sepak terjang Prof di sini ya. Bagaimana Prof juga selalu berjuang untuk keilmuan kedokteran, terutama untuk bedah plastik begitu ya sejak zaman dahulu gitu. Dan sekarang Prof juga di usia 84 tahun terus berupaya untuk bisa menjaga independensi dari keilmuan kedokteran. Ini prosesnya tadi berapa lama, Prof? Gugatan ke MK? Akhirnya di Mahkamah Konstitusi akhirnya berjalan selama 1,5 tahun. 1,5 tahun berjuang sendiri. Memang saya sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sekalipun yang mengajukan itu atas nama saya pribadi, tapi yang saya perjuangkan bukan untuk saya pribadi, ya, bukan untuk organisasi profesi saya, bukan untuk kolegium saya, tetapi ini untuk ilmu kedokteran. Benar. Agar supaya ilmu itu bisa berjalan sesuai dengan kaidah ilmiahnya. Baik. Seperti ilmu-ilmu kedokteran di tempat-tempat lain di seluruh dunia yang juga hanya ikut kaidah ilmiahnya, tidak ikut penguasa. Saya mau bertanya di sini, apa dampaknya ketika kolegium itu akhirnya di bawah sebuah bayang-bayang pemerintahan atau kebijakan tertentu, begitu Prof? Ya, maka ilmu kedokterannya itu menjadi tidak valid, menjadi di bawah standar, karena ada masuknya konflik of interest dari penguasa, ya. Misalnya ya, operasi seksio sesaria yang seharusnya melalui tahapan-tahapan pendidikan dalam obstetrik dan ginekologi itu sekian tahun harus ini, sekian tahun harus ini tidak minta supaya 6 bulan diajarkan dia bisa operasi seksio. Nah itu berbahaya. Karena operasi seksio itu tidak hanya sekedar ngiris mengeluarkan bayi, tapi kemungkinan bisa terjadi komplikasi dan lain-lain. Nah kalau itu dipaksakan oleh penguasa, mungkin dikerjakan, tapi akibatnya membahayakan pada pasien-pasien yang meminta pertolongan untuk melahirkan. Jadi itu bisa berbahaya, Pak. Karena itu kita harus strict sekali, ilmu itu harus mengikuti 4 ini. Harus rasional, harus benar, harus independen, harus tidak ada konflik of interest. Itu baru ilmu yang benar. Kan diintervensi sama lembaga-lembaga lain, itu rusak ilmu kedokteran. Oke, langkah selanjutnya ketika akhirnya MK menyetujui gugatan dari Prof bahwa kolegium ini harus bertindak independen. Harapannya nanti langkah selanjutnya akan seperti apa supaya memang ini benar-benar independen, Prof? Ya, jadi karena sudah confirm ya bahwa kolegium itu harus independen, maka semua lembaga-lembaga yang seharusnya dikelola oleh kolegium, ya, dan sekarang menempel kepada kekuasaan, itu menjadi tidak valid lagi, tidak ada dasar hukum yang mendukungnya lagi. Seperti misalnya pembuatan kolegium ala Kemkes, misalnya ya, itu kan lembaga yang menempel pada kekuasaan. Nah, itu sudah harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan keputusan MK. Ya, itu mengatakan bahwa kolegium harus independen. Confirm itu. Begitu juga program studi, ya, program studi hospital base yang juga dibuat oleh pemerintah menurut kekuasaan. Itu juga pekerjaannya kolegium mestinya. Nah, jadi itu juga harus dibubarkan, sudah tidak ada lagi dasar hukum yang mendukungnya. Dasar hukumnya itu sudah diubah oleh MK. Jadi pasal-pasal yang tadinya itu dibuat peraturan pemerintah, peraturan turunannya itu juga sudah tidak berlaku lagi karena peraturannya di atasnya sudah dibatalkan oleh pemerintah, oleh MK. Dampak positifnya akhirnya seperti apa nih, Prof? Nah, jadi nanti berarti misalnya saja kolegium, ya, kolegium harus dibentuk baru sesuai keputusan MK, ya, bahwa dia harus betul-betul independen, harus dari para pengampu ilmu terkait, ya. Nah, kemudian jadi tidak boleh lagi nempel-nempel penguasa. Nah, terus kemudian
eh, pendidikan yang hospital base itu, kalau itu dileburkan ya kita harus mempertimbangkan anak didik yang sudah terlanjur diterima. Ya, itu kita harus bersama-sama dengan Dikti dari kolegium yang terkait itu bisa mencarikan jalan keluar anak didik ini supaya bisa diterima di university base. Ya, jangan sampai anak didik ini menjadi korban suatu kesalahan sistem. Itu. Jadi kita cuma meluruskan dengan gugut itu adalah menurut saya dampak dari keputusan MK itu yang secara logika kita ya itu yang harus begitu. Respons dari rekan-rekan sesama profesi sejauh ini bagaimana, Prof? Oh, secara profesi semuanya mendukung saya, Mbak. Mendukung saya, ya, mendukung saya semua. Mereka juga banyak yang mengucapkan terima kasih kok saya berani sendirian segala macam itu ya sudahlah itu saya anggap saja itu memang sudah hidup saya begitu harus buat begitu aja. Saya tidak terlalu mengharapkan apa-apa itu karena memang itu tujuan saya memang bukan untuk saya itu. Baik, Prof, saya juga ingin mengetahui artinya ketika kolegium ini independen tetap harus ada pengawasan. Apakah memang pengawasan ini dari peer group atau seperti apa? Dan juga bagaimana akhirnya kolegium ini bisa bersinergi dengan pemerintah untuk bisa melahirkan ekosistem kesehatan yang kondusif, transparan, dan juga pastinya tidak merugikan masyarakat. Kita akan membahasnya nanti di segmen selanjutnya, Prof ya. Baik, dan pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kembali lagi bersama Indonesia Forward dalam konteks penguatan sistem kesehatan nasional, sinergi antara pemerintah dan juga komunitas profesi menjadi aspek yang sangat krusial. Bagaimana peran tersebut seharusnya dijalankan dan apa harapan terhadap masa depan kedokteran Indonesia? Kita melanjutkan perbincangan kita. Prof tadi disampaikan bahwa ada dua sisi, keilmuan dan juga profesi kedokteran. Di sini kita berbicara masalah keilmuan kedokteran yang harus independen atau kita sebutnya di sini ada kolegium. Tapi artinya dengan independensi itu tetap harus ada pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan ini? Apakah peer group atau seperti apa? Menurut keputusan MK bahwa kolegium itu bertanggung jawab langsung kepada presiden melewati konsil. Jadi secara administratif itu bertanggung jawab kepada presiden, ya, melewati konsil dan tidak lagi bertanggung jawab kepada muktamar perhimpunan, misalnya ahli bedah plastik pada muktamar Perapi, misalnya itu tidak lagi bertanggung jawab kepada ID, kepada MKKI, tidak ada. Tapi kerjasama itu tetap. Orang-orang yang berada dalam kolegium itu kan juga staf dari Fakultas Kedokteran. Juga anggota ID, ya tetap saja mereka staf Fakultas Kedokteran, mereka tetap anggota ID, tapi begitu dia masuk dalam kolegium, dia harus independen. Tidak boleh lagi tunduk kepada dekan Fakultas Kedokteran, tidak tunduk pada ketua ID, misalnya begitu ya. Nah itu dari segi administratif. Tapi dari segi keilmuan, kolegium itu ya seperti ilmu kedokteran yang 4 tadi, itu bertanggung jawab kepada peer group. Peer groupnya itu di seluruh dunia. Nah, kalau sekiranya itu hanya masalah lokal, barangkali ya peer group yang ada di Indonesia. Tapi tetap soal keilmuan itu adalah yang mengawasi, itu peer group. Bukan polisi, bukan gubernur, bukan presiden, bukan apa, tapi peer group. Karena itu kalau kita dalam dunia ilmiah ya, kita mengarang, masukkan dalam artikel, itu dibaca di seluruh dunia. Itu peer group kita di seluruh dunia bisa ngecek apakah itu memang benar atau salah. Karena benar itu harus repeatable dan konsisten. Nah itu kalau dia lakukan juga uji ulang di luar negeri, ternyata itu tidak repeatable, ya itu artikel itu salah. Misalnya begitu. Jadi pertanggungjawaban jawab itu ada 2, yaitu perjalanan administratif dan perjalanan keilmuan. Nah tentang pekerjaan hubungan kita dengan pemerintah, sebenarnya kita tidak pernah membenci pemerintah.
kita tidak pernah memusuhi pemerintah. Ya, justru kita itu ingin partnership, ya, hubungan baik dengan pemerintah. Karena pemerintah sendiri tidak menguasai keilmuan, kita menguasai keilmuan. Jadi bila pemerintah akan mengambil suatu kebijakan, keilmuan kepada masyarakat, itu justru partnernya kita. Kita harapkan ini. Cuma partner ini rusak, Pak. Setelah sebelum menjelang Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1723 dan selanjutnya sampai saat ini, itu hubungan antara organisasi profesi dengan pemerintah ini rusak. Itu saya sayangkan. Jadi mudah-mudahan dengan keputusan ini kita harapkan hubungan partnership itu dipulihkan, ya. Karena memang partner pemerintah dalam soal keilmuan untuk dapat dilaksanakan kebijakan publik itu memang organisasi profesi dan kolegium itu menjadi partner dan kita terbuka untuk itu. Iya. Gitu. Dan ini setelah putusan MK artinya bahwa Undang-Undang Kesehatan ini belum ada revisi atau perbaruan ya, Prof ya? Belum ada pembaruan di Undang-Undang Kesehatan berdasarkan keputusan MK terbaru ini. Undang-Undang Kesehatan itu diubah, Mbak. Sudah ya, diubah. Undang-undangnya tetap itu. Oke. Jadi tetap Undang-Undang 17 nomor 23, tapi pasalnya itu yang tadinya bunyinya ABCD, sekarang diubah menjadi KLMN, misalnya itu. Ya tetap di pada pasal itu. Nah jadi sekarang, kalau kita mendasarkan undang-undang, pasal-pasal undang-undang, ya pasal baru. Bu, pasal yang lama sudah diganti, tidak ada lagi gitu. Jadi kalau berdasarkan yang lama ya harus dibubarkan karena itu tidak ada lagi sekarang gitu. Itu logikanya itu, Pak. Artinya bahwa pasal yang baru ini sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam keputusan MK. Ya, pasal baru itu adalah yang diputuskan oleh MK. Baik. Itu yang berlaku. Ya. Baik. Lantas bagaimana sebenarnya harapan Profesor terhadap seluruh profesi kedokteran dan juga tenaga kesehatan supaya bisa menjaga marwah kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia? Ya, jadi ini perlu tindak lanjut, Pak. Jadi kita ajak semua pihak, ya, apakah dari profesi kedokteran maupun pemerintah, ya, apakah itu Departemen Kesehatan, Departemen Dikti, karena Dikti itu juga kesibukannya kan ilmu, Pak. Kalau Departemen Kesehatan kan pelayanan. Nah, jadi yang Dikti itu sebelah kiri tadi itu, kalau kesehatan kan sebelah kanan. Ini semuanya dapat bekerja sama untuk memperbaiki yang salah, ya, yang salah yang sudah diperbaiki oleh MK. Kita bersama-sama untuk menindaklanjuti. Sampai saat ini belum real, Mbak, belum real. Ya, jadi misalnya saja kolegium, ya, itu harus mempersiapkan diri untuk mengubah anggaran dasar anggaran rumah tangganya, misalnya dan lain-lain. Jadi masih membutuhkan waktu. Tapi saya harapkan kita semua disiplin dan tunduk kepada keputusan undang-undang. Itu saja. Terlepas dari pembahasan mengenai gugatan di MK, bagaimana Anda melihat peta perkembangan keilmuan kedokteran di Indonesia sejauh ini, Prof? Ya, itu menurut saya berjalan dengan baik, menurut saya tidak ada salahnya, ya. Kalau pertama dan selama ini apa yang dilakukan oleh Kolegium itu sendiri, Pak. Ya, sejauh ini ya, sebelum undang-undang ini yang dibuat, ya, itu Kolegium itu bekerja sendiri, Mbak. Seharusnya Kolegium itu mendapat fasilitas dari negara. Karena Kolegium ini membantu negara untuk mencerdaskan bangsa. Iya. Dan itu sekarang baru dengan keputusan MK ini, itu diakui, ya, menurut saya, ya, bahwa Kolegium itu menjadi bertanggung jawab kepada Presiden lewat konsil, itu sangat tinggi, Pak. Yang tadinya itu sepertinya Kolegium itu badan swasta yang terabaikan, menurut hemat saya. Sehingga kalau ada wisuda dokter spesialis itu, saya baca, ya, misalnya di Universitas Airlangga, ya, pelantikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kolegiumnya nggak ada sebut. Padahal mereka kolegium itu yang membuat kurikulum, yang kemudian menguji dan meluluskan, itu kolegium. Dan tidak pernah dapat biaya apa-apa, fasilitas apa-apa, gratisan itu. Dan inilah yang terjadi dengan adanya undang-undang ini, mudah-mudahan semuanya itu menjadi lebih baik.
perkara kemajuan dan lain-lain, nah itu akan lebih mudah maju kalau negara, pemerintah itu memberikan fasilitas. Apakah itu berupa operasional biaya, ya, biaya operasional, atau gedung atau tempat, atau honorarium, atau fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas alat dan segala macam, sehingga ilmu-ilmu itu berkembang pesat. Jangan dibiarkan sendiri saja mereka sak bisanya. Kan ini untuk negara. Dan kolegium itu membantu negara untuk mencerdaskan bangsa. Ya, itu yang saya usulkan juga supaya mereka, negara itu memberikan fasilitas kepada kolegium untuk kemajuan ini. Iya, kalau kita melihat memang sekarang saya kurang tahu apakah ini tepat. Banyak sekali tren bahwa rumah sakit di Indonesia saat ini juga bisa menjadi destinasi wisata kesehatan oleh negara-negara lain. Dan pastinya ini juga membutuhkan tingkat keilmuan kedokteran yang cukup tinggi ya Prof ya. Artinya bahwa Indonesia masih memiliki potensi ya Prof untuk bisa memiliki keilmuan kedokteran yang bisa menjadi parameter dan juga kiblat dari kedokteran negara lain ya Prof. Jadi memang ya itu tentang memakai rumah sakit luar negeri dan lain-lain itu kan sebenarnya di luar kolegium ya. Itu mungkin ya peran iklan lah, apa segala macam itu ya. Tapi yang jelas bahwa ilmu kedokteran itu kan selalu bergerak, selalu maju, ya, selalu berubah, dan kita mengikuti. Sebenarnya di Indonesia kita ikuti semua itu, ya. Cuma memang ada beberapa batasan. Kita di kedokteran itu tidak boleh iklan misalnya begitu, ya. Itu dianggap tidak etis. Di tempat lain itu boleh iklan, dianggap tidak apa-apa. Baik. Ya, Prof, yang pasti kita di sini mengapresiasi perjuangan Prof untuk bisa melakukan atau memperjuangkan independensi dari kolegium, dan hasilnya juga sudah diketok ya Prof ya oleh MK. Semoga ini juga bisa membawa dampak yang positif untuk independensi kolegium dan juga meningkatkan kapabilitas dan juga kemampuan keilmuan kedokteran di Indonesia. Terima kasih Prof sudah hadir di CNN Indonesia berbagi mengenai hal ini. Sehat selalu ya Prof ya. Terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Baik, terima kasih banyak. Ya pemirsa, baru saja kita berbincang dengan Profesor Dr. Johansyah Marzuki, dan semoga ini pandangan ini bisa memberikan penjelasan yang sangat komprehensif ya tentang bagaimana gugatan di MK terkait Undang-Undang Kesehatan termasuk tentang independensi kolegium. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga Anda semuanya. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.